Hey guys, balik lagi bareng gue Brian Solid. Oke, kali ini kita balik lagi ke video tahunan, yaitu gadget sehari-hari edisi 2024. Dimana gue akan share beberapa gadget yang paling sering gue pakai sehari-hari. Kurang lebih mirip kayak video-video everyday carry gitu lah. Nah, buat teman-teman yang udah lama atau baru aja ikutin channel ini, gue juga udah pernah buat video kayak gini untuk tahun 2021, 2022, 2023, dan sekarang 2024. Karena channel ini di bidang tech, jadi cukup banyak gadget atau aksesoris yang gue cobain, dan kali ini gue akan share ke kalian 10 gadget atau everyday carry yang paling sering gue pakai untuk tahun 2024. Pertama, kita mulai dari tasnya dulu, yaitu Classic Leather Backpack dari ULX Store. Kalau teman-teman pernah nonton video tech travel backpack yang 2023, gue pernah mention tas ini juga, dan memang awalnya tuh gue tahu tas ini dari YouTuber luar namanya Oliur. Dan pas lihat tas ini, menurut gue desainnya sesuai banget sama apa yang gue mau. Desainnya simple banget dengan warna hitam, terus di bagian resletingnya warna silver, dan ini terbuat dari vegan leather. Untuk kompartmennya ini juga cukup banyak, di bagian paling belakang ada kompartmen khusus buat laptop up to 16 inci yang terbuat dari microfiber. Jadi di bagian ini bahannya halus banget, dan kalian nggak perlu khawatir laptop kalian bergesekan dengan bahan kompartmennya. Terus di bagian atas ada kompartmen yang agak kecil yang bisa kalian pakai buat taruh AirPods atau buku catatan, kepala charger, dan sebagainya. Terus kita lanjut ke kompartmen utama, ini yang space-nya paling besar, dan di dalamnya juga ada beberapa kompartmen lagi. Jadi ada pembatasnya seperti ini, terus di belakangnya ada kompartmen khusus dengan resleting, dan ini dalamnya kurang lebih sekitar setengah tas aja ya, jadi nggak sampai bawah. Dan di bagian depannya juga ada kompartmen dengan resleting yang juga sama, dalamnya cuma sekitar setengah backpack ini aja. Nah, biasanya di kompartmen utama ini, gue akan isi dengan barang-barang yang ukurannya cukup besar, misalnya Sony WH-1000XM5, karena case-nya lumayan makan tempat. Terus bisa juga buat iPad di bagian dalam yang ada pembatasnya ini, atau bisa juga buat taruh buku, dan sebagainya. Bisa dibilang ya barang-barang selain laptop sih, karena kalau untuk laptop biasanya gue nggak akan gabungin dengan barang-barang yang lain. Terus di bagian depannya juga ada kompartmen lagi yang space-nya cukup besar dan bisa kalian isi buat banyak barang. Plus ada tempat khusus juga buat taruh botol minum di bagian kiri dan kanan. Jadi buat gue pribadi desainnya udah sesuai sama selera gue, ini subjektif banget sih. Dan secara kompartmen juga udah cukup banget. Selama ini gue udah beberapa kali bawa tas Classic Leather Backpack ini buat jalan-jalan, dan apa yang gue mau bawa, terutama yang berhubungan sama gadget, udah bisa ditampung pakai tas ini. Nah, Classic Leather Backpack ini harganya 2 jutaan rupiah, belum termasuk ongkir dan pajak, jadi harganya nggak murah. Tapi seperti yang pernah gue mention juga, memang ini tas backpack yang desainnya sesuai sama selera gue, terus secara fungsi juga muat banyak. Dan karena tas backpack bukan barang yang bakal sering diganti, jadi menurut gue harganya ya masih oke lah buat dipakai lama. Karena bakal dipakai terus sampai rusak. By the way, gue nggak kenal Oliur secara pribadi ya, tapi ini gue sharing dari pengalaman gue pakai produknya yang ternyata memang bagus. Oh iya, jadi kemarin gue juga sempat ajak kerjasama dengan ULX Store. Jadi buat teman-teman yang mau beli produk apapun di ULX Store, kami bisa mendapatkan diskon 15% dengan menggunakan kode diskon Brian atau BRIAN. Jadi ini spesial cuma buat teman-teman yang udah nonton video ini. Next kita lanjut ke gadget yang ukurannya paling besar dulu, yaitu MacBook Pro 14 inci dengan chip M3 Pro. Jadi gue baru aja ganti MacBook dari yang tadinya pakai MacBook Pro M1 2020 selama kurang lebih 3 tahunan terakhir. Sekarang gue udah upgrade ke MacBook Pro M3 Pro ini. Sejauh ini gue bisa bilang gue suka banget MacBook Pro M3 Pro ini. Dari tampilannya yang warna space black, ini gue suka banget warnanya. Dan dari segi performa juga lebih cepat signifikan dari MacBook Pro M1 2020 yang gue pakai dulu. Buat teman-teman yang mau tahu detail tentang MacBook Pro M3 Pro ini, gue juga baru aja buat video reviewnya, jadi tinggal kalian tonton aja lebih lanjut. Tapi setelah video ini ya, next kita lanjut lagi, gue juga masih pakai iPad Air 5 dengan chip M1 sampai hari ini. Bahkan terakhir pas pergi ke Malaysia juga gue bawanya iPad Air 5 ini aja, nggak bawa MacBook supaya lebih praktis. Menurut gue iPad ini masih bagus banget sampai hari ini. Kebanyakan gue pakai iPad buat browsing atau main game sih. Terus kadang juga bisa buat edit foto di Adobe Lightroom. Tapi overall ngapain aja udah cepet kok. Dan gue juga nggak merasa butuh iPad yang lebih powerful lagi dari iPad Air 5 ini. Fun fact, satu-satunya iPad yang sempet bikin gue tertarik buat ganti adalah, kalian bisa tebak? iPad mini. Tentu saja gue nggak punya iPad mini, tapi waktu kemarin sempet dipinjemin buat di-review, wah gue langsung suka sih. Karena ukurannya compact banget dan bisa buat banyak hal juga. Bisa dibilang apa yang gue lakuin di iPad Air 5, bisa gue lakuin juga di iPad mini. Tapi balik lagi, iPad Air 5 menurut gue masih bagus banget dan gue belum berencana buat ganti lagi sih. Next ada iPhone 15 Pro Max. Ini pertama kalinya gue ganti ke iPhone tipe Pro Max. Biasanya gue cenderung lebih pilih yang Pro aja karena ukurannya lebih kecil.
Tapi untuk iPhone 15 kali ini gue coba yang tipe Pro Max. Untuk iPhone 15 Pro Max yang gue pakai, ini juga pertama kalinya gue pilih yang warna cerah, natural titanium. Karena setelah gue lihat-lihat, menurut gue ini warna yang paling bagus. Nah, gue juga pakai dua case buat iPhone 15 Pro Max ini. Ada yang dari di brand Ghost Case dan UAG Civilian Case yang warna hijau atau namanya Olive Drab. Sejauh ini gue juga suka banget kamera iPhone 15 Pro Max, terutama kamera 5X-nya yang menurut gue masih bisa dipakai banget lah sehari-hari. Termasuk bisa untuk buat konten juga karena jaraknya bisa lebih jauh dari yang biasanya 3X, tapi nggak terlalu jauh sampai zoom banget. Gue juga udah pernah buat video khusus ngobrolin kamera iPhone 15 Pro Max ini. Jadi buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut, langsung aja cek videonya. Oh ya, nanti gue juga akan buat video update tentang iPhone 15 Pro Max ini setelah digunakan 3 bulan. Jadi make sure teman-teman subscribe dulu aja supaya kalian nggak ketinggalan pas videonya udah tayang. Next, gue juga mau share salah satu aksesoris bagus buat MacBook, iPad, bahkan iPhone buat yang udah USB-C, yaitu USB-C Hub on the Go Multiport Adapter dari Satechi. Menurut gue USB-C Hub ini udah lengkap banget buat kebutuhan gue. Ada port SD card dan micro SD, 2 port USB-A, port VGA, Ethernet, port HDMI, 1 port USB-C untuk data transfer, dan 1 lagi buat charging. Nah, gue sebenarnya punya 2 USB-C hub, tapi gue lebih saranin kalian yang on-the-go multi-port adapter ini aja. Karena kalian cuma perlu colok ke 1 port USB-C di Mac, sedangkan kalau yang ini, namanya Satechi Type-C Pro Hub Adapter, kalian perlu colok ke 2 port USB-C sekaligus. Jadi udah makan 2 port USB-C di Mac kalian. Nah, untuk Satechi Multiport Adapter ini harganya nggak murah karena harganya $100 belum ditambah ongkir dan sebagainya. Kalau kalian cek di Tokopedia juga udah ada yang jual harganya sekitar 2 jutaan, tapi udah beres bisa langsung kalian beli. Kalau waktu dulu gue belinya harus nunggu lumayan lama karena dikirimnya dari US. Next ada Apple Watch Series 8. Walaupun sekarang udah ada Apple Watch Series 9, gue tetap pilih stay aja di Apple Watch Series 8 karena menurut gue bedanya nggak banyak. Dan secara model, Apple Watch-nya juga masih gitu-gitu aja sih. Apple Watch Series 8 ini masih bagus kok sampai hari ini. Fitur-fiturnya cukup lengkap, buat olahraga juga udah banyak informasinya. Dan baterainya juga seperti Apple Watch pada umumnya yang bukan ultra, kurang lebih bisa dipakai 1-1,5 hari tergantung aktivitas. Gue udah cukup lama pakai Apple Watch Series 8 tanpa aksesoris proteksi apapun, dan sepertinya masih mulus sih. Soalnya menurut gue Apple Watch baru kelihatan bagus kalau nggak dipakein aksesoris apa-apa. Paling kadang strapnya aja yang diganti kalau udah bosen. Next ada AirPods Pro 2. Sejak punya AirPods Pro 2 ini gue sering banget pakai AirPods karena suaranya bagus, noise cancellingnya juga oke, dan kalau mode transparansinya juara lah. Sejauh ini orang-orang yang gue rekomendasiin AirPods Pro 2 biasanya pada suka sih, soalnya beneran bagus. Apalagi kalau kalian pakai Apple Music atau MacBook yang udah bisa mode game di macOS Sonoma, ini juga kombinasi bagus sambil main games untuk mengurangi latency. Biasanya kalau jalan-jalan, pasti pilihan utama gua adalah bawa AirPods Pro 2 ini dibandingkan misalnya headphone karena ukurannya jauh lebih compact. Ngomong-ngomong soal headphone, gue juga pakai Sony WH-1000XM5. Tapi gue paling sering pakai headphone ini kalau misalnya lagi edit video sih, mau itu di rumah atau lagi edit di cafe, itu juga biasanya gue lebih pilih pakai headphone dibandingkan AirPods Pro. Ada beberapa orang yang gue tahu yang suka edit video sambil pakai AirPods, tapi gue pribadi tetap lebih pilih pakai headphone sih sambil dicolok ke MacBook supaya nggak ada delay. Karena kadang ada editan yang cut-nya perlu pas banget. Nah, kalau pakai AirPods, menurut gue agak susah karena ada sedikit delay-nya. Tapi kalau dicolok ke MacBook, pasti lebih tepat. Terus kadang kalau lagi naik pesawat atau yang perjalanannya agak lama, gue tetap bawa headphone karena baterainya juga lebih besar dibandingkan AirPods. Kalau Sony WH-1000XM5 ini bisa up to 30 jam, jadi pasti baterainya cukup. Next ada kamera Sony A7 Mark IV. Nah, karena kerjaan gue banyak berhubungan sama foto video, kamera ini merupakan salah satu gadget yang paling sering gue pakai sehari-hari. Dan kalau teman-teman nonton video di YouTube channel gue ini dari sekitar tahun 2022 sampai sekarang, semua videonya itu di-shoot pakai kamera Sony A7 Mark IV. Sejauh ini gue suka kualitas videonya, terus biasanya gue shoot video dalam S-Log 3 dan gue warnain sendiri. Untuk lensanya, gue pakai lensa Zeiss 55mm f1.8 dan Sony 20mm f1.8. Lalu gue juga ada Aoki Universal Travel Adapter. Jadi satu adapter ini udah lengkap banget, bisa buat colokan UK, Eropa, yang juga umumnya sama kayak di Indonesia. Terus juga bisa buat di US, Australia, dan sebagainya. Udah cukup lengkap lah. Selain itu juga ada 3 port USB-A, 1 port USB-C, dan outputnya bisa sampai 30 watt. Untuk harga dari travel adapter ini sekitar Rp400.000, tapi ada juga tipe lain yang wattnya lebih besar yang tentunya harganya juga beda. Memang tujuannya lebih ke buat cas iPhone atau Apple Watch pas lagi jalan-jalan sih. Soalnya kalau misalnya buat MacBook itu mungkin kurang optimal ya, karena MacBook biasanya butuh sekitar 60-90 watt.
Next, buat yang everyday carry, gue juga pakai dompet kartu merek Saku. Mungkin ini bukan barang yang tech banget, tapi sejak pakai dompet khusus kartu kayak gini, menurut gue jadi lebih memudahkan sih. Jadi ini yang tipe twin, masing-masing bisa diisi 4-6 kartu. Terus kalau ada kartu dengan cetakan timbul kayak gini juga bisa kok, nggak masalah. Nanti pas mau keluarin kartu tinggal didorong aja kayak gini. Plus dompet ini juga udah ada RFID blocking, jadi data kartu kalian tetap aman selama ada di dalam dompet ini. Harga dompet kartu ini Rp165.000 untuk yang tipe twin, dan menurut gua harganya masih oke lah untuk dompet kartu kayak gini. So, itu dia gadget sehari-hari yang gua pakai edisi 2024. Beberapa ada yang udah berbeda dari video tahun-tahun sebelumnya, tapi ada juga yang masih sama. Tapi overall barang-barang ini berguna banget buat aktivitas gua. Kalau teman-teman ada rekomendasi gadget atau aksesoris lain yang bagus, boleh banget buat tambahin lagi di kolom komentar ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!